Hai anak-anak, sekarang kita mulai kembali materi. Kita lanjutkan dengan pembahasan materi fungsi logika. Fungsi logika sebelumnya sudah saya bahas sedikit di pembahasan latihan yang kemarin. Sekarang kita gunakan fungsi logika tidak hanya dengan angka, tapi dengan teks. Oke, jadi jika kemarin video pembahasannya menggunakan dalam fungsi logika menggunakan angka saja, lebih besar, lebih kecil, maka sekarang saya menggunakan keterangan soal seperti ini, ya. Ada keterangan soal harga ditentukan berdasarkan jenis barang. Nah, di mana jenis barang isinya adalah teks, yang di sini isinya adalah pulpen dan pensil. Ada dua jenis barang, ya. Lalu ada juga tentang diskon. Diskon berdasarkan jumlah. Nah, kalau berdasarkan jumlah masih menggunakan angka, tapi kita bahas dulu yang untuk menentukan harga. Ya, cara penulisan fungsi masih sama, diawali dengan sama dengan, karena kita menggunakan fungsi logika, maka menggunakan fungsi if. If, syaratnya adalah jika jenis barang adalah pulpen, maka jenis barang ada di D4, maka saya klik if D4 sama dengan. Nah, di sini bedanya. Karena kalau kemarin angka lebih besar, lebih kecil, lebih besar dari 100.000, maka pakai tanda lebih besar. Berhubung di sini kita mencocokkan dengan sebuah teks atau sesuatu yang harus sama, apakah D4 isinya pulpen atau pensil? Ya, maka menggunakan tanda sama dengan. Apakah D4 sama dengan pensil? Dengan pulpen. Ya, karena pulpen ini adalah teks, maka teks harus diberi petik, diapit dengan tanda petik seperti ini. Kalau nggak ada petik bagaimana? Pasti muncul perintah error. Ya, maka jika D4 sama dengan tanda petik pulpen, koma, maka harganya adalah 100.000. Maka kalian ketikkan 100.000. Nah, 100.000 kenapa tidak diberi petik? Karena 100.000 adalah numerik atau angka biasa. Ya, kalau angka numerik, angka biasa tidak perlu diberi tanda petik. Nah, value false berikutnya adalah jika D4-nya bukan pulpen, maka dia harus menampilkan angka 3.500. Ya, kalau bukan pulpen hanya ada pilihan lain, pensil, sudah tidak ada yang lain lagi. Oke. Lalu saya tarik ke bawah seperti ini. Ya. Fungsinya adalah seperti ini. Jika D4 sama dengan pulpen, maka harga yang ditampilkan adalah 100.000. Jika D4 bukan pulpen alias pensil, maka munculnya adalah 3.500. Nah, penggunaan fungsi logika yang penggunaan fungsi logika yang kondisinya menggunakan teks, maka kita harus gunakan tanda petik untuk mengapit teks tersebut. Oke, berikutnya kita mau menghitung diskon. Nah, diskon caranya sama seperti yang kemarin. Diskon diberikan jika jumlahnya lebih dari dan sama dengan 5. Maka kita buat if, kurung buka, jika F4, yaitu jumlah, ada di baris 4 ya, F4 lebih besar sama dengan 5. Maka diskonnya adalah 10%. Ya, jika kondisinya adalah F4 lebih besar sama dengan 5, maka diskonnya 10%. Jika bukan lebih besar sama dengan 5, alias di bawah 5, maka tidak ada diskon. Tidak ada diskon maksudnya berapa? Berarti 0 diskonnya. Oke, lalu di enter. Lalu silakan di blok. Selesai. Nah, kenapa kok munculnya 0,1? Nah, karena kita masukkannya adalah persen, 10%, oleh Excel akan otomatis dibaca atau ditampilkan sebagai 0,1.
Ya, tidak ada masalah dengan itu. Nah, berikutnya adalah total bayar. Total bayar adalah perhitungan antara harga, jumlah, dan diskon. Maka cara menghitungnya adalah sama dengan, pertama kita cari dulu. Harga dengan jumlah itu berarti harus dikalikan dulu. Maka saya punya fungsi namanya adalah produk, ya, harga dengan jumlah. Nah, oke. Kalau saya hanya membuat seperti ini, maka saya hanya membuat rumus untuk perhitungan harga dikali jumlah, belum termasuk diskon. Ya. Nah, supaya bisa dengan diskon bagaimana? Nah, diskonnya kan belum kita hitung, masih dalam bentuk persentase. Maka total bayarnya adalah perkalian jumlah barang dengan harga, lalu dikurangi perkalian antara harga, jumlah, dan diskon. Ya, diskon adalah dihitungnya dari harga yang sudah dikalikan dengan jumlah totalnya. Maka kita hitungnya seperti ini. Enter. Seperti ini. Ya. Ya, kalau kita pisahkan sebenarnya perhitungannya adalah seperti ini. Ya. Harga, saya letakkan di sini ya. Harga dikali jumlah sama dengan produk. Produk yang tadi harga dengan jumlah. Lalu kita hitung diskonnya sendiri. Diskon adalah sama dengan perkalian antara diskon dengan harga jual. Harga dikali jumlah, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terpisah. Maka penggabungannya, kalau digabungkan rumusnya menjadi seperti ini. Harga dikali jumlah dikurangi harga dikali jumlah dikali dengan diskon yang dalam bentuk persen. Oke. Nanti hasilnya seperti itu. Ya, saya tampilkan rumusnya. Oke, itu untuk menghitung rumus, menghitung total bayar menggunakan fungsi logika yang kondisinya menggunakan teks. Ya, ini menggunakan teks. Nah, ini sebenarnya adalah proses perhitungan yang mungkin setiap hari sudah kalian pakai, terutama di pelajaran matematika atau kalau sedang belanja bersama orang tua. Biasanya ngitung-ngitung kalau beli ini murah pakai yang mana, nanti bisa ngitung diskonnya berapa. Kalau beli 5, diskonnya berapa, bayarnya berapa. Oke. Penjelasan hari ini sampai sini dulu. Akan ada tugas untuk kalian yang perhitungannya hampir sama dengan soal penjelasan dalam video kali ini. Tapi tugas akan sedikit lebih panjang. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Cara penggunaannya mirip seperti dengan pada video ini. Oke? Sampai sini dulu. Kerjakan tugas dengan baik. Kumpulkan sesuai dengan tenggat waktu, batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai terlambat. Sampai ketemu lagi. Dan tetap bersemangat.